Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari Fase E Business Retail. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain grafis yang masih bersangkut paut dengan tugas pelajaran informatika dari Bu Wiwit. Nah, jadi di sini ada pengertian dari desain grafis. Pengertian dari desain grafis sendiri adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual yang termaksud di dalamnya tuh tipografi, ilustrasi, dan fotografi, serta pengolahan gambar dan tata letak gambar. Nah, di sini kata desain memiliki arti merancang ataupun merencanakan, sementara kata grafis ini mengandung dua pengertian, yakni graphian, Latin sama dengan garis atau marka maksudnya. Yang kemudian graphic arts atau komunikasi grafis. Kedua ada grafisvakken dalam bahasa Belanda yang artinya pekerjaan cetak. Yang di Indonesia menjadi grafika yang diartikan sebagai percetakan. Nah, selanjutnya ada setelah adanya unsur, di sini ada yang namanya prinsip. Jadi prinsip-prinsip dari desain grafis itu ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah keadaan ataupun kesamaan antar ruang yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan keseimbangan secara visual. Prinsip keseimbangan itu ada dua, yaitu keseimbangan formal atau simetris dan keseimbangan informal. Keseimbangan formal memberikan kesan sempurna, resmi, kukuh, yakin, dan bergengsi. Keseimbangan formal juga menyinggung mengenai konsistensi dalam penggunaan berbagai elemen desain. Sedangkan keseimbangan informal bermanfaat menghasilkan kesan visual yang dinamis, bebas, lepas, pop, meninggalkan sikap kaku, dan postmodernisis. Lalu adanya kesatuan ataupun units. Kesatuan adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah ilustrasi, garis, dan teks diberi raster sehingga memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang akan dimaksud. Lalu ada tekanan. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat dan membaca bagian dari desain tersebut. Lalu terakhir ada proposi. Proposi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Dalam sebuah karya diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Pada dasarnya proposi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Lalu selanjutnya ada proses dari desain grafis. Pada saat ini, adanya mesin cetak dan komputer juga merupakan dua hal yang secara signifikan mempercepat perkembangan penggunaan seni desain grafis hingga akhirnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lainnya. Koran, majalah, tabloid, website yang sehari-hari kita lihat adalah produk desain grafis. Bahkan animasi SpongeBob SquarePants, walaupun lebih dikenal dengan sebutan kartun yang sering kita tonton di televisi, merupakan bagian produk desain grafis juga. Proses yang harus dilalui untuk
awal hingga akhir merupakan proses desain grafis memiliki 5 proses, yaitu yang paling utama sendiri adalah pengumpulan ide-ide, seperti pokok alur yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kedua, ada visualisasi bentuk. Kita harus mempersiapkan visual yang akan dibentuk sesuai dengan alur ceritanya. Pembentukan desain, kritik, dan dipublish yang terakhirnya. Nah, selanjutnya itu ada kategori. Apa sih kategori itu? Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada printing atau percetakan yang membuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lainnya yang sejenis. Jadi, percetakan lebih dikenal yang akan mencetak sebagian besar karya yang telah dibuat. Yang kedua ada web design, desain untuk halaman website. Ketiga ada film, termasuk CD, DVD, CD, multimedia untuk promosi. Keempat ada identifikasi atau logo, EGD. Environmental Graphic Design merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Yang terakhir atau yang kelima ada desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Dari desain grafis, nggak luput juga dari yang namanya jenis-jenisnya. Awalnya desain grafis hanya memanfaatkan media 2 dimensi. Namun, sering berkembangnya teknologi, kini desain grafis juga ditampilkan dengan media berbentuk 3 dimensi. Hal ini turut mempengaruhi klasifikasi desain grafis yang memungkinkan perbedaan menurut aplikasinya. Yang pertama ada desain identifikasi, desain multimedia, lalu ada desain percetakan atau printing yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pokok utama untuk mencetak sebuah karya atau desain. Lalu ada desain produk dan desain digital. Jenis tersebut di sini ada yang namanya jenis software, yaitu aplikasi umum yang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk membuat desain grafis. Di desain grafis, maksudnya software desain grafis yang paling umum digunakan yaitu ada CorelDRAW, Adobe Photoshop yang mungkin kalian udah nggak asing sama yang namanya Adobe. Terus juga ada Adobe Illustrator, lalu ada Anime Studio, dan yang paling populer akhir-akhir ini adalah Canva. Canva biasanya dipakai oleh pelajar-pelajar karena lebih memudahkan untuk pelajar membuat desain-desain yang umum, seperti mencari template untuk presentasi. Lalu, di desain grafis juga memiliki elemen-elemen yang digunakan, yaitu ada elemen garis atau line, bentuk, teks, tekstur, keseimbangan, kontras, warna, kesinambungan, repetisi, dan kesatuan. Lalu ada selanjutnya itu ada contoh-contoh desain grafis. Yang pertama ada drafter. Apa sih itu drafter? Desain khusus untuk membuat arsitektur dan rancang bangunan yang simetris dan digunakan untuk keperluan pembuatan sesuatu yang memerlukan ketelitian tinggi dan rancangan. Lalu yang kedua ada editor. Desain khusus yang untuk membuat cover, sampul, banner, dan sebagainya.
dan juga yang membuat karya desain grafis, misalnya brosur, kartu pin, logo, poster, ya, dan sebagainya. Yang memerlukan sentuhan pandangan dan software yang harus dilakukan atau yang harus dikuasai adalah Corel Draw, Adobe Photoshop, Freehand, Illustrator sangat dibutuhkan di dunia periklanan dan publikasi. Lalu yang ketiga ada layouter. Layouter itu untuk membuat tataan layout sebuah majalah atau koran atau publikasi lainnya, dan diharuskan mempunyai feel untuk tata letak agar enak dipandang, enak dilihat oleh audiens ataupun para pembacanya. Sedangkan aplikasi yang harus dikuasai adalah Adobe PageMaker, MC Publisher, Adobe InDesign sangat dibutuhkan di percetakan dan industri koran, buku, dan majalah. Lalu ada Art Director. Art Director ini untuk karya-karya seni dari komputer yang bisa digunakan untuk visual effect ataupun hanya untuk hiasan saja, membutuhkan kreativitas tinggi untuk membuat karya agung yang dibuatnya. Lalu ada fotografer. Fotografer dikhususkan untuk melakukan pengeditan foto, juga merangkap sebagai fotografer harus memiliki talenta khas fotografer yang mampu mengedit foto sesuai event atau yang perfect sedemikian rupa. Lalu ada animator. Animator bekerja pada bidang motion grafik, iklan, dan film fantasi. Nah, lalu yang ketujuh ini ada visualitator. Visualitator adalah desain khusus untuk memberikan gambaran sebuah produk atau karya dalam bentuk real ataupun 3D, dan harus memiliki kemampuan otak kanan yang cukup tinggi serta harus menguasai 3D Max, AutoCAD, Swift, 3D, Digital Clay sangat dibutuhkan dalam dunia visualisasi produk dan presentasi produk. Lalu yang terakhir itu ada video editor. Video editor adalah desain khusus untuk mengedit video atau film dan juga merangkap sebagai video shooter. Harus memiliki imajinasi tinggi dalam menguasai Adobe After Effects, 3D Maya, Adobe Premiere, Web Video Studio, Sony Vegas, Peninsula sangat dibutuhkan di dunia perfilman dan industri musik. Desain grafis. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah dalam menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.